Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Intan dari program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar, kelas Manajemen 21A semester 2, nomor absen 18 dan nomor NIM 105721 102121. Oke, baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang seputar perangkat komputer. Perangkat komputer. Apa sih itu perangkat komputer? Jadi, perangkat komputer adalah sebuah perangkat kalkulus yang cepat untuk tampilan operasi aritmetika. Secara umum, perangkat komputer dan fungsinya terdiri dari 3 bagian, yaitu perangkat input, perangkat prosesor, dan perangkat output. Semua bagian sangat penting dalam menunjang berjalannya sistem operasi atau OS. Yang pertama, ada perangkat input. Perangkat input adalah alat untuk memasukkan data, informasi, dan instruksi ke dalam komputer. Perangkat ini sangat penting untuk pengoperasian, yaitu keyboard dan mouse. Tanpa dua perangkat dasar ini, pengguna tidak bisa menginput data apapun. Nah, yang pertama keyboard. Keyboard adalah bagian perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan data secara manual. Tidak hanya alfabet dan angka. Di keyboard ada juga tombol kunci fungsi, kunci kontrol, dan karakter spesial. Pengguna bisa memahami dari setiap kunci saat digunakan. Saat tombol apapun ditekan, maka sinyal diproduksi dan membuat hasil tertentu. Keyboard yang paling populer adalah keyboard 101. Selanjutnya yang kedua ada mouse. Mouse adalah salah satu perangkat komputer yang berfungsi untuk mengontrol pergerakan kursor di tampilan layar. Objek kecil ini bisa digulir di permukaan datar dan keras. Saat penggerakan mouse, maka kursor di layar akan bergerak ke arah yang sama. Mouse umumnya memiliki 2 tombol yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya terdapat perangkat prosesor. Jadi di dalam perangkat prosesor ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, motherboard, yang kedua CPU atau Central Processing Unit, yang ketiga graphics processing unit atau GPU, dan yang terakhir RAM atau random access memory. Yang pertama terdapat motherboard. Motherboard adalah papan yang menjadi pondasi penting bagi sebuah komputer. Biasanya motherboard terletak di bagian belakang bawah komputer. Fungsi utama dari motherboard ialah menghubungkan komunikasi antara CPU, RAM, dan semua komponen perangkat keras komputer. Selanjutnya yang kedua terdapat CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan bagian komputer yang berfungsi untuk menangani semua instruksi yang diterimanya, baik dari hardware maupun dari software, selama komputer itu digunakan. Selanjutnya, yang ketiga terdapat Graphics Processing Unit atau GPU. GPU sering juga disebut sebagai video card yang berfungsi untuk menampilkan gambar maupun video. Keempat, terdapat Random Access Memory yang orang sering menyebutnya dengan RAM. Alat ini adalah hardware yang dipakai untuk menyimpan informasi sementara yang nantinya akan diproses oleh prosesor. Nah, selanjutnya terdapat perangkat output. Jadi, perangkat output ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, monitor, yang kedua printer, dan yang ketiga speaker. Perangkat output. Perangkat output adalah komponen hardware yang digunakan untuk menampilkan data atau mencetak informasi yang telah diproses. 3 komponen output pada umumnya adalah monitor, printer, dan speaker. Nah, jadi di sini yang pertama terdapat monitor. Monitor disebut juga sebagai VDU atau Visual Display Unit yang menjadi perangkat output utama dari komputer. Nah, selanjutnya yang kedua terdapat printer. Printer adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mencetak hasil komputasi ke dalam sebuah kertas. Selanjutnya, yang terakhir terdapat speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara.
Speaker juga bisa disebut sebagai alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3 player, DVD player, dan lain sebagainya. Jadi, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di komputer terdapat berbagai jenis perangkat keras atau hardware yang sangat menunjang kerja sistem komputer. Tetapi, hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya. Keduanya juga tidak akan bermanfaat apabila tidak ada pengguna atau brainware yang mengoperasikan dan mengendalikannya.